Cina memang tidak pernah kehabisan cerita unik dan aneh. Di awal tahun 2021, South China Morning Post melaporkan 3 berita unik yang menjadi sorotan warga Cina saat ini, yaitu tentang seekor babi, penjualan salju, dan seorang selebriti 90 tahun yang belum pernah memposting apapun di akunnya. Pertama, mari kita mulai dengan kisah seekor babi yang punya banyak fans. Babi yang bernama Zhu Qiangqiang adalah seekor babi viral yang menjadi salah satu korban selamat dalam bencana gempa bumi Sichuan pada 12 Mei 2008 lalu. Pada saat pertama kali ditemukan di hari ke-36, Zhu masih sangat kecil, namun ia berhasil selamat dalam gempa bermagnitudo 7,9 skala Richter itu. Lalu seorang pengusaha di Sichuan, Fan Jianchuan, menyelamatkannya dan menamainya Zhu Qiangqiang yang berarti babi kuat. Zhu Qiangqiang juga menjadi ikon nasional di Museum Jianchuan yang ia dirikan. 12 tahun berlalu, kondisi kesehatan Zhu Qiangqiang menurun. Itu membuat khawatir para fansnya karena berat badannya yang sangat gemuk mengingat usianya yang juga sudah cukup tua. Tubuh Zhu Qiangqiang mencapai 150 kilo. Bahkan kaki depannya yang terluka karena gempa tidak bisa menahannya berdiri hingga akhirnya patah. Untungnya diet yang dilakukan oleh museum untuk Zhu Qiangqiang sejak 2018 lalu berhasil menurunkan 50 kg dari berat badannya. Media lokal Cina melaporkan babi itu sekarang menghabiskan hari-harinya dengan bersantai di tempat tidur mewah yang terbuat dari jerami dan menerapkan diet makan sekali sehari. Menurut portal berita The Cover, Gong yang menjadi salah satu petugas yang memberi makan babi itu mengatakan bahwa ia membutuhkan beberapa petugas untuk membantunya berdiri. Kadang kami perlu mencoba berkali-kali sebelum ia akhirnya bisa berdiri, kata Gong seperti yang dikutip oleh South China Morning Post. Fans Zhu Qiangqiang sekarang menyemangatinya untuk tetap berjuang supaya bisa berdiri dengan keempat kakinya. Mereka juga berharap agar babi itu masih bisa bertahan setidaknya sampai tahun baru Imlek di bulan Februari nanti atau sampai peringatan gempa bumi pada 12 Mei nanti. Berita kedua, salju dijual di Cina. Rupanya kegiatan jual beli salju ini biasa dilakukan oleh warga yang tinggal di wilayah bagian selatan Cina, di mana salju memang jarang turun, hanya sekali dalam 5 tahun. Bagi warga di Cina Selatan, hujan salju bisa membuat kota mereka seperti di kota dongeng. Berbeda dengan beberapa wilayah di Cina Utara dan Beijing, masyarakat yang tinggal di wilayah utara dan Beijing malahan kini sedang mengalami musim dingin yang ekstrim dengan suhu mencapai minus 19,5 derajat Celcius. Melihat peluang bisnis dari cuaca ekstrim ini, banyak pengusaha baru yang mulai berbisnis yang tidak biasa. Di kota Chengdu, Provinsi Sichuan misalnya, pedagang kaki lima di wilayah selatan Cina ini menjual beberapa ember salju seharga 5-10 yuan atau sekitar Rp10.800 hingga Rp21.600. Akhirnya kami tidak perlu iri kepada mereka yang tinggal di Cina Utara. Kami juga merasakan salju turun di Wenzhou, tulis seorang pengguna WeChat yang tinggal di Provinsi Zhejiang di wilayah selatan Cina. Sementara, pedagang yang tinggal di wilayah utara menjual jasa pembuatan pesan dari salju seharga 5 yuan. Mereka akan menuliskan pesan di salju sebelum difoto atau direkam dan dikirim ke pelanggannya di wilayah selatan. Berita unik ketiga datang dari bintang internet Cina yang tidak pernah mengunggah konten apapun di akunnya. Seorang peneliti yang sudah berusia 90 tahun kini menjadi topik perbincangan di internet hanya dalam waktu semalam. Akun Chinese Pioneer Yuan Longping di platform Douyin TikTok versi Cina berhasil mengumpulkan lebih dari 15 juta pengikut dalam semalam. Akun ini diduga milik Yuan Longping yang dikenal sebagai Bapak Padi Hibrida. Namun hingga saat ini, Yuan belum mengunggah video apapun di akunnya itu dan membuat para fansnya bertanya-tanya. Mereka juga bahkan membuat video buatan sendiri yang bertanya, kapan kakek Yuan Longping akan merilis video pertamanya? Video buatan fans ini telah ditonton lebih dari 12 juta kali Douyin dalam beberapa hari terakhir. Namun, media Cina melaporkan bahwa peneliti tersebut justru tidak tahu apa-apa mengenai akun Douyin-nya. Pihak Douyin pun akhirnya membuat klarifikasi di Weibo dengan mengatakan bahwa akun tersebut ternyata dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Beras Laut Qingdao dengan nama Yuan Longping yang menjabat sebagai direktur. Yuan sendiri mengembangkan varietas padi hibrida pertama di tahun 1970-an, sehingga membantu mengatasi krisis kekurangan pangan di Cina. Penemuan ini membuatnya dianugerahi medali Republik yang bergengsi oleh Presiden Xi Jinping pada 2019 lalu. Masih ada lagi berita aneh unik lainnya yang akan datang dari Cina di sepanjang tahun 2021 ini. Kita tunggu saja.